Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat-sehat dan bahagia selalu ya, dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya ingin sharing tentang kehidupan yang sempurna. Sebenarnya rezeki Allah itu diberikan ke kita berlimpah ruah teman-teman. Ibaratnya hujan deras dan semua pasti mendapatkannya. Tetapi ternyata ada juga yang tidak mendapatkannya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang masih menggunakan perisai-perisainya. Banyak orang menganggap bahwa hidupnya tidak sempurna teman-teman. Contoh, 1. Dalam perjalanan terkena jebakan macet, menganggap hari ini sangat tidak sempurna. 2. Mengkritik sesuatu. Aduh, ini zaman edan. Berarti kita telah mengartikan kita hidup di sebuah zaman yang tidak sempurna. Ternyata pemahaman tidak sempurna tersebut berakibat langsung terhadap hidup kita teman-teman. Ketika kita menganggap hidup kita tidak sempurna, seluruh hidup kita akan penuh ketidaksempurnaan. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengubah pandangan kita terhadap hal-hal yang tidak sempurna tersebut. Misal, kena PHK, ditipu orang, belum punya anak, dan lain sebagainya. Kita anggap sebagai ketidaksempurnaan karena tidak kita sukai teman-teman. Sedangkan yang kita sukai kita anggap kesempurnaan. Dalam surat Al-Mulk ayat 3 yang artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak sempurna pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak sempurna? Di sini Allah menyuruh kita melihat lagi, apakah ada yang tidak sempurna di muka bumi ini. Semua ciptaannya sudah sempurna, termasuk kehidupan kita teman-teman. Sekarang kita lihat diri kita, sudah sempurna kan? Ditipu orang, sempurna. Usaha tidak lancar, sempurna. Belum menikah, sempurna. Ketahuilah semuanya sudah sempurna, sudah sesuai dengan tatanan Allah. Ketika kita berfokus pada ketidaksempurnaan kita, disitulah rezeki Allah akan hilang teman-teman dari kita. Dan kita seperti menuduh Allah atas ketidaksempurnaan tersebut. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan lainnya sempurna, sedangkan aku tidak sempurna? Ya Allah, kenapa hutang saya banyak sekali, dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah meminta kita melihat lagi semua ciptaannya di muka bumi. Kamu tidak akan pernah menemukan ciptaanku yang tidak sempurna. Seluruhnya sudah sempurna. Yang membuat tidak sempurna adalah kita selalu memandang manusia lain sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, yang penuh dengan hawa nafsu. Sekarang kita lihat sejarah Nabi Musa alaihissalam, di mana secara tidak sengaja pernah membunuh dengan kekuatan fisiknya. Meskipun begitu, Allah subhanahu wa ta'ala memandang manusia bukan dari sejarahnya teman-teman. Kehidupan masa lalu Nabi Musa tidak mempengaruhi keputusan Allah untuk mengangkatnya sebagai nabi. Jadi sebenarnya kan tidak masalah ya teman-teman. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam yang terlahir dari seorang wanita yang tidak punya suami. Masyarakat di sekitarnya tentu memandang Nabi Isa alaihissalam adalah seorang anak lelaki yang datang dari sesuatu yang tidak sempurna. Ibunya yang bernama Maryam dijadikan Allah sebagai manusia yang paling mulia. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengangkat Nabi Isa alaihissalam
sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia. Kalau kita sebagai tim penilai diminta menilai Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam untuk mengangkatnya sebagai nabi, apakah kita bersedia? Tentu tidak ya teman-teman, karena kita masih melihat kehidupannya yang tidak sempurna. Ini menurut kita. Padahal di mata Allah, Nabi Isa dan Nabi Musa adalah manusia yang sempurna. Ya, itulah wajah, pikiran, dan mata kita terbatas untuk menilai segala sesuatu. Ada satu hal yang harus ada dalam kacamata kita ketika memandang segala sesuatu, yaitu kacamata kesempurnaan. Hidup adalah sempurna, itu yang harus kita syukuri, apapun dan bagaimanapun kondisi kita. Jadi, siapa yang menilai bahwa hidup kita tidak sempurna? Ya kita sendiri teman-teman. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai berbeda. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam surat Ali Imran ayat 139, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Sebagai manusia, derajat kita paling mulia, takdir kita semuanya sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dimuliakan di atas jin, dimuliakan di atas seluruh ciptaannya yang lain. Dimasukkan ke dalam surga adalah takdirnya manusia. Namun semua itu ada syaratnya teman-teman, yaitu jika kita beriman pada kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang kita akhiri ketidaksempurnaan hidup kita ya teman-teman. Kita sebagai manusia pastilah penuh dosa. Sudah gak usah diingat-ingat lagi. Sekarang sudah waktunya untuk menikmati kesempurnaan hidup. Bagaimana caranya? 1. Bersyukur atas apa yang sudah didapatkan saat ini. Ya sudah, kita bersyukur aja. Bismillah. Tidak boleh sedikit pun mengeluh. Jangan tatasi jeruk nipis dalam kehidupan kita. Kalau kemarin sempat jatuh, bangun, jatuh lagi, anggap aja seperti bayi jerapah. Kita sedang diminta Allah untuk kuat, bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kalau sedang punya hutang bermiliar-miliar, terus gimana dong syukurnya? Ya syukuri aja bahwa kita masih punya teman, punya sahabat, punya tetangga, punya keluarga. Itu yang harus kita jaga terumbu karangnya. Nanti Allah yang akan mengatur semuanya. Isilah dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Karena ingin kehidupan yang sempurna, maka isilah dengan aktivitas-aktivitas yang baik-baik. Kalau ada petunjuk tentang kebaikan, kejarlah. Jadi harus melakukan hal-hal yang baik-baik saja ya teman-teman. Karena kita ingin hidup yang sempurna. Jangan mengingat masa lalu, ingatlah masa depan saja. Isilah aktivitas yang bermanfaat. Jangan berfokus pada kekurangan kita, biarkan, lupakan saja. Siapa sih manusia yang tidak mempunyai kekurangan? Ya sudahlah, lupakan saja. Berfokus pada apa yang bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik. Berfokus mencari apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Berfokus pada karya. Nomor 4. Teman-teman, sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk apa ya? Apakah untuk memenuhi dunia saja? Untuk memenuhi statistik jumlah manusia? Setelah lahir, hidup, menikah, meninggal. Apakah hidup kita untuk itu saja? Kita adalah manusia yang sempurna.
manusia yang sebaik-baiknya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita lakukan adalah membuat karya. Karya tidak perlu spesial, teman-teman. Karya bisa dalam bentuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, menjaga terumbu karang. Jadi, lupakan semua yang pernah terjadi ya teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana memenuhi kesempurnaan hidup dengan berhati-hati terhadap segala perisai dan belajar secara terus-menerus. Belajar dalam urusan apa teman-teman? Belajar untuk memperbaiki diri, untuk menutupi masalah-masalah yang kemarin, untuk mencapai kesempurnaan. Demikian, sekian dulu ya teman-teman sharing hari ini. Semoga membantu ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga teman-teman selalu mendapatkan limpahan kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.